Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita dihebohkan dengan Hasto Kristianto yang ditahan oleh KPK. Itu membuat peta politik di Indonesia itu berubah sangat besar, semakin panas juga. Apalagi usai ketua partai dari Hasto ini, PDIP, teman-teman, Bu Megawati, itu memerintahkan kepada semua kadernya untuk tidak mengikuti retreat kepala daerah yang akan diadakan di Magelang nanti, teman-teman. Dan itu disambut oleh Pak Prabowo dengan mengatakan bahwa kepala daerah yang ragu ikut retreat boleh mundur. Ini benar-benar sangat memanas. Usai Pak Prabowo itu benar-benar menunjukkan bahwa dirinya berintegritas, akan benar-benar membuat hukum di Indonesia ini benar-benar setara, ya, tidak pandang bulu. Siapapun yang melanggar, apapun jabatannya, apapun status politiknya, dia akan ditangkap. Dan hari ini terbukti KPK menahan Hasto Kristianto meskipun begitu banyak intervensi dari luar, tapi KPK terus melakukan kinerja yang dianggap masyarakat ini adalah hal yang baik, permulaan yang baik bagi hukum di Indonesia. Kita akan segera untuk membahas video sebelum kita akan bahas ini lebih jauh, teman-teman. Prabowo, kepala daerah yang ragu ikut retreat, boleh mundur. Saya tidak akan lama karena kita akan jumpa dalam retreat yang akan diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri di Magelang. Saya akan jumpa saudara di situ dan mudah-mudahan saudara akan kuat. Yang ragu-ragu boleh mundur. Sebanyak 505 kepala daerah dijadwalkan menjalani retreat atau pembekalan di Kompleks Akademi Militer. Ini juga menunjukkan kepada kita sekalian betapa besar bangsa kita, dan juga bahwa bangsa kita yang demikian besar, yang keempat terbesar dari jumlah penduduk di seluruh dunia, bahwa kita memiliki demokrasi yang hidup, demokrasi yang berjalan, demokrasi yang dinamis. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengeluarkan surat edaran berisi kader PDIP yang menjadi kepala daerah dilarang mengikuti retret di Akmil Magelang. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memastikan seluruh kepala daerah se-Jawa Barat tetap akan ikut retret meski dari kader PDIP. Ya, kalau saya sih satu hal saja, kita ini kan sudah menjadi kepala daerah. Karena menjadi kepala daerah, maka ketaatan utama kita sebagai kepala daerah adalah taat pada sistem yang ada dalam pemerintahan, gitu ya. Betul, pada ya. sistem yang ada pemerintahan. Jadi, tapi kalau itu Bu Mega melarang, itu hak Bu Mega. Tapi yang jelas kalau orang sudah menjadi kepala daerah, maka dia sekali, harus tunduk dan patuh apa yang taat pada menjadi sistem. keputusan pemerintah, baik pusat sampai daerah. Jabar ada sini Pak dari PDIP. Jabar semuanya ikut. Semuanya ikut Sampai hari ini ya ikut semuanya. Jadi di sini kita bisa melihat mungkin Pak Prabowo bisa menyaring mana kepala daerah yang benar-benar taat kepada sistem pemerintahan atau mana yang taat kepada ketua partai. Di sini seperti menjadi ajang pembuktian, teman-teman, di mana apakah itu petugas partai akan tetap menjadi momok yang mengerikan bagi para kader-kader PDIP yang menjadi kepala daerah yang dipilih oleh rakyat. Apakah mereka akan taat kepada ketua partai mereka atau taat kepada sistem pemerintahan yang dimana mereka harus taat kepada presiden dan wakil presiden dalam sistem pemerintahan itu sendiri, teman-teman. Ya, agak menarik juga, kita akan melihat ini semakin memanas, teman-teman. Ini benar-benar sangat-sangat memanas. Apakah ini yang dikatakan sebagai raja kecil yang bisa memerintah kepala-kepala daerah yang seharusnya itu kepala daerah taat dan tunduk kepada pemerintah yang di pusat, teman-teman. Next ya. Titipkan KONI Rahakundini di Rusia. 1. Pembunuhan 6 laskar FPI atas perintah Jokowi. 1. Yang kedua, Mulai. Jokowi Nanti kita bahas ini di video selanjutnya. Untuk kita bahas khusus ini, teman-teman, ya. Kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Kalau coba kita lihat, ya. Hasto Ya, kita lihat. Dan di sini, teman-teman, ya, ketika Hasto resmi ditahan oleh KPK, KPK berani untuk menahan Hasto. Itu ramai di tengah-tengah netizen. Tolong dong Pak Prabowo, kami meminta untuk Puan Ganjar Pramono Anung yang kemarin terlibat dalam kasus EKTP itu juga diusut kembali, katanya. Wah, itu saking excitednya masyarakat Indonesia melihat, wah, bisa dong kalau gini. Berarti pejabat
publik atau bukan pejabat ya, politisi sekelas sekjen partai besar saja bisa dimasukkan dalam penjara ketika dia melakukan kesalahan, berarti boleh dong yang lainnya. Nah, seperti itu. Jadi timbul suatu harapan baru nih di tengah-tengah masyarakat bahwa ada harapan yang besar di atas hukum Indonesia. Wow, luar biasa sih. Bapak-bapak, ibu-ibu, Adian lagi. Adian. peristiwa-peristiwa seperti ini sudah berkali-kali dialami oleh PD Perjuangan. Kita pernah berkali-kali dihajar kiri dan dihajar kanan. Iya, kalian dihajar kiri dan dihajar kanan secara kalian ungkit lagi, Pak Dian, dan kemudian apakah itu membuat kalian kebal hukum? Dan setiap kader kalian yang melakukan korupsi kemudian ditangkap, apakah narasi ini akan kalian angkat kembali? Ya, soal bagaimana dihajar di kiri dan kanan, berarti siapapun kader kalian yang ditangkap melakukan korupsi, kalian akan membangun narasi bahwa mereka itu diserang, mereka itu berjuang dan sebagainya, seperti Hasto hari ini. Aduh. Tapi pada ujungnya kita akan menangkan pertarungan ini. Sejarah sudah membuktikan berkali-kali. Kita dihajar kiri, dihajar kanan, jatuh bangun, tapi di ujung sana kita selalu memenangkan pertarungan politik ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, malam hari ini kita akan tunjukkan pada seluruh rakyat Indonesia, pada bapak-bapak polisi, pada KPK, bahwa kita adalah partai politik. Kita bukan gerombolan, kita bukan kerumunan. Partai politik harus terpimpin. Coba Anda berkaca siapa kalian di mata rakyat hari ini. Lakukanlah survei, turun ke jalan, tanya apa PDIP di mata rakyat Indonesia. Setuju? Sampai hari ini kita akan menunggu instruksi dari ketua umum kita apa yang akan dilakukan. Tapi percayalah bahwa apa yang disampaikan Pak Magdir ini bukan akhir, ini awal. Instruksi apa, Pak? Banyak orang malam ini mungkin tertawa terbahak-bahak, tapi pemenang sejati akan tertawa di akhir nanti. Iya. Pemenang sejati katanya akan menang di akhir nanti. Apa sih? Saya mau tanya Pak Dian, jas yang dijahitkan untuk Ganjar mana? Kemana ada di akhir nanti ya? Ciptakan fitnah kepada Pak Jokowi, Adian sama siapa tuh ya satunya ya? De Hasto mengatakan Pak Jokowi datang meminta untuk 3 periode, tapi Bu Puan sendiri membantah hal itu. Apa sih? Ini sudah ada di akhir. Kalian yang pertama anggap diri kalian menang, ya. Kalian menganggap diri kalian mempunyai segalanya atas bangsa ini. Mempunyai kader Presiden Jokowi yang menang 2 kali, dan kalian pun partai kalian itu menang juga 2 kali. Kalian merasa memimpin Indonesia, kalian merasa paling berkuasa di Indonesia. Ya, ini sudah ada di akhir. Dan siapa yang menang di akhir? Pak Jokowi itu sama rakyat. Kalian yang melakukan hal-hal yang sangat merugikan, akhirnya kan terbukti siapa yang kalah hari ini ya. Waduh. Habis Indonesia gelap, terbitlah terang. Ini tuh masih dan tujuannya. Saya tuh, inikah maksud yang sebenarnya? Habis Indonesia gelap, terbitlah terang. Terangnya sampai seperti sunset ya teman-teman. Warnanya agak warna ke orange begitu ya. Aduh. Inilah teman-teman ya, semakin hari kita bisa melihat semakin seru. Kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmatnya untuk bangsa Indonesia ini. Ya, sudah 2 kali berganti pemimpin. Itu benar-benar membawa perubahan yang sangat real atas negeri ini. Bukan berarti kita katakan pemimpin-pemimpin yang sebelumnya tidak bisa memimpin kita. Tidak teman-teman. Tapi semuanya melakukan hal yang baik untuk negeri. Tapi yang paling menonjol, yang paling benar-benar melekat di hati masyarakat adalah sosok Pak Jokowi. Dan hari ini Pak Prabowo mulai mencetak sejarah seperti Pak Jokowi sudah menjadi seorang
history maker hari ini. Bagaimana pendapat kalian semua teman-teman? Silahkan kalian bisa tulis pandangan kalian di kolom komentar. Bagaimana soal genderang perang yang dibunyikan oleh Megawati dengan mencoba untuk membentrokkan perintahnya dengan perintah pemerintah soal retreat. Silahkan tulis kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.